Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nayurazi Ramadhani. Saya berNIM 241080202127. Saya di sini akan mempresentasikan tentang peradaban Islam masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah. Nama Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Abbas bin Abdul Muthalib. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 508 tahun, berdirinya pada tahun 1132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 atau 1258 Masehi, dan diperintah oleh 37 khalifah. Dinasti Bani Abbasiyah didirikan dengan menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Marwan II bin Muhammad. Puncak popularitas dinasti Abbasiyah berada pada zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Dinasti Bani Abbasiyah. Kekuasaan tertinggi pada pemerintahan Bani Abbasiyah diletakkan pada ulama, sehingga pemerintahannya merupakan sistem teokrasi. Dalam hal pengangkatan putra mahkota, Bani Abbasiyah meniru sistem yang dilaksanakan oleh Bani Umayyah, yakni menetapkan dua sistem yang dilaksanakan oleh Bani Umayyah, yakni menetapkan dua orang putra sebagai pengganti pendahulunya. Para khalifah periode pertama. Pengaruh Persia atau 750 sampai 847 Masehi. Yang pertama, Khalifah Abu Abbas al-Saffah. Yang kedua, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Ketiga, Khalifah al-Mahdi. Keempat, Khalifah al-Hadi. Kelima, Khalifah Harun al-Rasyid. Keenam, Khalifah al-Amin. Ketujuh, Khalifah al-Ma'mun. Kedelapan, Khalifah al-Mu'tasim. Kesembilan, Khalifah al-Wasik. Para khalifah periode kedua. Peranan Turki. Ke-10, Khalifah al-Mutawakil. 11, Khalifah al-Muntasir. 12, Khalifah al-Musta'id. 13, Khalifah al-Muqtas. 14, Khalifah al-Muhtadi. 15, Khalifah al-Mu'tamid. 16, Khalifah al-Mu'tadid. 17, Khalifah al-Mu'tafi. 18, Khalifah al-Muqtadir. 19, Khalifah al-Qahir. 20, Khalifah al-Rodi. 21, Khalifah al-Muttaqi. Para khalifah periode ketiga. Bani Buwayhi. 22, Khalifah al-Mustafaqifi. 23, Khalifah al-Muti. 24, Khalifah at-Ta'i. 25, Khalifah al-Qadir. 26, Khalifah al-Qaim. Para khalifah periode keempat. Turki Bani Saljuk. 27, Khalifah al-Muqtadi. 28, Khalifah al-Mustashir. 29, Khalifah al-Mustasid. 30, Khalifah al-Rasyid. 31, Khalifah al-Muqtafi. 32, Khalifah al-Mustanjid. 33, Khalifah al-Mustati. 34, Khalifah al-Nasir. 35, Khalifah al-Zahir. 36, Khalifah al-Mustansir, dan ke-37, Khalifah al-Muqtasim. Politik periode pertama. Para khalifah tetap dari turunan Arab murni, sementara para menteri, gubernur, panglima, dan pegawai lainnya banyak diangkat dari golongan Mawali dan Persia. Kota Baghdad sebagai kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan.
Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Para menteri turunan Persia diberikan hak penuh dalam menjalankan pemerintahan politik periode kedua, ketiga, dan keempat. Negara-negara kecil sudah tidak menghiraukan pemerintah pusat kecuali pembekuan secara politis saja. Menurunkan kekuatan militer pusat, kerajaan-kerajaan kecil memutus ikatan politik antara wilayah-wilayah Islam seperti Andalusia, Afrika Utara, Mesir, Yaman, dan wilayah lainnya. Masing-masing kerajaan berlomba-lomba untuk mendirikan kota yang menyaingi Baghdad. Para khalifah berlomba-lomba memajukan ilmu pengetahuan. Biro Pemerintah Dinasti Abbasiyah membentuk biro-biro pemerintah baru, yaitu 1. Amirul Umarah, 2. Dewan Az-Zimani, 3. Dewan Korespondensi atau Dewan At-Taqwi, 4. Dewan Al-Aqdas was Syurha, 5. Dewan Al-Barid, 7. Dewan Kutli. Sistem militer terorganisasi dengan baik, berdisiplin tinggi, serta pelatihan dan pengajaran secara reguler. Angkatan perang berada di bawah Dewan Al-Jun. Pasukan pengawal khalifah atau Hams adalah satu-satunya pasukan tetap yang mengepalai sekelompok pasukan. Pasukan tetap bertugas aktif di sebuah murtazikoh. Pasukan sukarela disebut mutatawiyah. Perdagangan dan industri. Beberapa kota yang terkenal sebagai pusat industri. Yang pertama, Basrah, kota penghasil sabun dan gelas. Yang kedua, Kufah, terkenal sebagai penghasil sutra. Yang ketiga, Damaskus, kota penghasil kemeja sutra. Upaya memajukan perdagangan. Yang pertama, dibangun sumur dan tempat istirahat di jalan yang dilewati oleh khalifah dagang. Yang kedua, dibangun armada dagang. Ketiga, dibangun armada untuk melindungi pantai negara dari bajak laut. Bidang pertanian. Yang pertama, memperluas daerah-daerah pertanian di segenap wilayah negara. Yang kedua, membangun bendungan-bendungan dan menggali kanal-kanal lama, sehingga tidak ada daerah pertanian yang tidak memiliki irigasi. Perkembangan ilmu tafsir. Tafsir yang termasyhur di antaranya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Cara penafsiran. Yang pertama, tafsir Bil Matsur. Kedua, tafsir Bir-Ra'yi. Perkembangan ilmu hadis. Munculnya ulama-ulama hadis. Yang pertama, Imam Bukhari. Yang kedua, Imam Muslim. Ketiga, Abu Dawud. Keempat, Imam Al-Turmuzi. Kelima, Al-Nasa'i. Keenam, Ibnu Majah. Ilmu fikih. Ulama-ulama yang terkenal dalam ilmu fikih adalah yang pertama, Imam Malik. Kedua, Imam Syafi'i. Ketiga, Imam Hambali. Keempat, Imam Ahmad. Perkembangan ilmu kalam. Tokoh Asy'ariyah. Yang pertama, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tokoh Mu'tazilah. 1. Wasyil bin Atta. Yang kedua, Abu Zail Al-Alaf. Yang ketiga, Al-Jubai. Perkembangan ilmu tasawuf. Kalangan ulama yang mempelajari tasawuf adalah antara lain yang pertama, Al-Qusyari. Yang kedua, Syahabuddari. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali. Perkembangan ilmu bahasa. Perkembangan ilmu bahasa yaitu nahwu, syarafi, ma'ani, bayan, bat, arud, qomas, dan insya. Ulama-ulama yang terkenal dalam ilmu bahasa. Yang pertama, Sibawayhi, wafat 150 Hijriah. Yang kedua, Mu'az Al-Harro, wafat 187 Hijriah. Yang ketiga, Al-Kasai, wafat 190 Hijriah. Yang keempat, Abu Usman Al-Mazini, wafat 149 Hijriah. Perkembangan ilmu filsafat. Filsafat yang dipelajari berakar pada tradisi filsafat Yunani yang dimodifikasi dengan pemikiran para penduduk di wilayah taklukan
serta pengaruh-pengaruh Timur lainnya yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan diungkapkan dalam bahasa Arab. Filosofi pertama Al-Kindi atau Abu Yusuf Ibn Ishaq. Selain itu ada beberapa tokoh lain seperti Ibnu Sina, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Al-Ghazali, Ibnu Rusyid. Perkembangan ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran telah ada sejak pemerintahan Daulah Umayyah, terbukti dengan adanya sekolah tinggi kedokteran Sabur dan Iran yang merupakan peninggalan orang Syria. Ilmuwan Muslim dalam bidang ini diantara lain Al-Hasan, ahli mata dengan karyanya Optik, dan Ibnu Sina dengan bukunya Konfitif. Perkembangan ilmu fisika dan matematika. Ilmuwan yang terkenal seperti Al-Khawarizmi, Al-Farqani, dan Al-Biruni. Al-Khawarizmi dengan bukunya Al-Jabr dan Al-Muqabalah yang merupakan buku pertama sesungguhnya ilmu pasti yang sistematis. Dari bukunya inilah berasal istilah aljabar dan logaritma dalam matematika. Bahkan kemajuan ilmu matematika yang dicapai pada masa ini telah menyambungkan pemakaian angka-angka Arab dalam matematika. Perkembangan ilmu astronomi. Ulama yang terkenal adalah yang pertama Al-Farqon dengan bukunya Al-Harkat, Al-Samawat, Al-Jamawi, Ilmu Al-Nujum. Yang kedua Al-Botani dengan bukunya Tahmid Al-Mustar, Limana Al-Mamar, ilmu sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah, ulama yang terkenal yang pertama Ibnu Ishaq, kedua Ibnu Hisham, ketiga Al-Waqidi, keempat Ibnu Qutaibah, dan kelima Al-Tabari. Dalam ilmu geografi, ulama yang terkenal yang pertama Al-Yaqubi dengan karyanya Al-Buldan, yang kedua Ibnu Qorbazabah dengan bukunya Al-Mawalik dan faktor penyebab kemunduran. Yang pertama kemewahan hidup di kalangan penguasa, yang kedua perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah, yang ketiga konflik keagamaan atau Sunni Syiah, keempat luasnya wilayah kekuasaan dan lemahnya ekonomi. Faktor eksternal penyebab kemunduran: banyaknya pemberontakan, dominasi bangsa Turki, dominasi bangsa Persia, perang salib yang berlangsung beberapa dan menelan banyak korban, serangan bangsa Mongol. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.